يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara seiman yang Allah muliakan, kembali kita bertemu untuk melanjutkan pembahasan silsilah mudah belajar waris. Dan pada pertemuan yang terakhir, kita telah menyebutkan 10 ahli waris perempuan yang disepakati oleh para ulama. Ya, ada 10. Siapa saja? Ya, dimulai dari istri, kemudian anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, selanjutnya ibu, kemudian nenek dari kedua pihak, selanjutnya saudari kandung, seayah, dan seibu. Lalu yang terakhir adalah mantan majikan yang membebaskan. Itu ada 10. Baik. Kemudian kita katakan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya seluruh ahli waris perempuan itu mewarisi dengan cara apa? Dengan cara fard. Ini kebalikannya laki-laki. Kalau laki-laki kan mewarisi dengan cara taksib kecuali. Nah, kalau perempuan mewarisi dengan cara fard kecuali. Yang pertama adalah mantan majikan. Dan ini pure 100% mewarisi dengan cara taksib. Ya, 100%. Dan dia mewarisinya setelah tidak ada paman. Ya, tidak ada paman. Kan urutan taksib laki-laki terdekat sebagaimana dalam hadis fahuwa li aula rajulin dzakar, dimulai dari anak. Kemudian ayah, saudara, dan paman. Nah, jika itu tidak ada, maka taksib, hak mewarisi dengan cara taksib diberikan kepada mantan majikan, baik laki-laki atau perempuan. Taib selanjutnya, ada anak perempuan dan saudari kandung atau seayah. Taib. Ana mau menyampaikan bahwasanya anak perempuan ini, ya, yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya itu, sebenarnya mencakup cucu perempuan. Ya, sebenarnya mencakup cucu perempuan. Taib. Karena cucu perempuan itu tetap dianggap anak. Jadi cucu perempuan juga bisa mewarisi dengan cara taksib. Seperti itu. Kemudian saudari yang kita tulis di sini, kan dia untuk kandung dan ayah. Jadi sebenarnya dia 2 orang. Ya, sebenarnya dia 2 orang. Jadi kalau begitu totalnya, yang pertama ada majikan. Kemudian anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, dan saudari anak. Saudari seayah. Jadi sebenarnya 5 orang. Sebenarnya 5 orang. Taib. Jadi itu yang ingin Anda tekankan. Sekali lagi, jumlah ahli waris perempuan itu 10. Ya, semuanya mewarisi dengan cara fard kecuali yang pertama mantan majikan, dan dia 100% mewarisi dengan cara taksib. Yang kedua adalah anak perempuan, lalu cucu perempuan, saudari kandung, dan saudari ayah. Total ada 5. Nah, dari nomor 2 sampai nomor 5 itu mereka mewarisi dengan cara taksib di beberapa keadaan. Ini juga penting untuk diingat, di beberapa keadaan. Artinya dia tetap memiliki atau mereka tetap memiliki cara mewarisi dengan cara fardnya, fard mereka sendiri. Dan insya Allah kita akan rincikan pembahasannya nanti satu demi satu. Dan kita akan mulai pembahasan dari istri dahulu. Taib. Cara mewarisi istri itu mudah, hanya ada 2. Hanya ada 2. Imma dia mewarisi 1/4 atau 1/8. Kapan istri mewarisi 1/4? Apabila ya si suaminya atau si mayitnya itu tidak ada anak. Ya, tidak ada anak. Ingat kata-kata tidak ada, bukan tidak memiliki. Ya. Kadang dia memiliki, tapi sudah meninggal duluan. Suami punya anak, tapi meninggal duluan sebelum istrinya, sebelum istri mayit, gitu ya. Artinya kan dia punya anak, tapi ketika suaminya yang meninggal, posisi kan sudah tidak ada anaknya. Ya, maka di sini, di kasus ini, tidak ada anak. Maka si istri dapat 1/4. Ingat kata tidak ada, bukan tidak punya. Anda rasa ini sudah mudah dipahami. Tapi tidak ada. Kemudian, kapan istri mewarisi 1/8? Sebaliknya, jika ada anak. Tapi jika ada anak. Taib. Contoh kasus, seorang wafat meninggalkan istri, ya, kemudian anak laki-laki. Nah, maka bagaimana mewarisinya? Istri dapat berapa? Betul sekali, 1/8. Dan anak laki-laki dapat
sisanya. Kenapa 18? 1/8. Nah, baik. Berarti aslul masalahnya langsung kita tulis 8, istri dapat 1, sisanya untuk anak. Contoh lain, seorang wafat meninggalkan istri, ya, dan saudara seayah, ya. Istri dapat berapa? Betul sekali, 1/4, karena tidak ada anak di kasus ini. Saudara saya dapat sisanya. Berarti aslul masalahnya 4, istri dapat 1, saudara saya dapat 3. Tapi kalau misalkan di kasus ini, uh, ada saudara kandung juga. Nah, maka siapa yang dapat taksib? Saudara kandung. Kenapa saudara saya tidak dapat taksib? Karena sudah tertutupi oleh saudara kandung. Karena saudara kandung lebih dekat ke mayit daripada saudara seayah. Mumtaz. Demikian ya. Baik. Misalkan, Anda ganti lagi. Di kasus ini juga ada ayah. Ada ayah. Baik. Maka siapa yang dapat? Si ayah dapat taksib. Saudara kandung dan saudara saya tidak ada yang dapat, karena ayah sebagai laki-laki yang lebih dekat kepada mayit daripada saudara. Mumtaz. Dan demikian, ya. Ini mewarisi atau cara mewarisi istri, ima 1/4 atau 1/8. Berarti kesimpulannya suami istri itu memiliki 2 fard, ya. Suami setengah atau 1/4, kalau istri 1/4 atau 1/8. Dan tidak ada yang dapat menutupi suami atau istri, dan suami dan istri tidak menutupi siapapun. Sama ya. Kita tulis di sini, ya. Tidak menutupi atau tertutupi oleh siapapun. Tapi ini harus mengerti. Jadi dalam kasus apapun suami dan istri mewarisi, ya. Dalam kasus apapun suami dan istri mewarisi, sebagaimana dalam kasus apapun suami dan istri tidak berpengaruh kepada warisan orang lain, tidak menutupi siapapun. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.